Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba membuat spoiler dari bahan tayang tentang pengaruh implementasi kebijakan dan budaya organisasi terhadap efektivitas kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Banten. Ini adalah sebuah studi implementasi Pergub nomor 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis yang diinisiasi di Provinsi Banten. Ini merupakan sebuah usulan penelitian disertasi program doktor atas nama Bapak Fatur Rahman. Baik, presentasi hari ini kita akan membahas setidaknya ada lima kerangka pembahasan. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang latar belakangnya, apa yang mendasari penelitian ini dilakukan. Yang kedua, rumusan masalah dari penelitian ini, kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini, bagaimana kerangka berpikir ke penelitian ini, dan metode penelitian yang kita lakukan. Baik, ada apa dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Banten? Semuanya bermula dari peralihan kewenangan yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peralihan kewenangan ini salah satu bagiannya adalah bagaimana kemudian pelayanan pendidikan dialihkan kewenangannya dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi Banten, pemerintah provinsi. Nah, peralihan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui kebijakan pendidikan gratis yang diatur dalam Pergub nomor 31 tahun 2018. Ketika kebijakan ini lahir akibat dari peralihan kewenangan yang diundangkan menurut Undang-Undang 2003 tahun nomor 23 tahun 2014 ini, maka ditemukan kendala teknis dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis ini. Setidaknya peneliti menemukan tiga kendala teknis, tiga aspek kendala teknis. Yang pertama adalah kendala di pengelolaan anggaran, karena awalnya tidak ada anggaran untuk mengelola pendidikan menengah yang jumlahnya sedemikian banyak di Provinsi Banten. Lalu kemudian harus menangani itu tentu saja dari struktur anggaran kemudian mengalami perubahan yang signifikan. Yang kedua juga kemudian ada masalah di administrasi aset dan kompleksitasnya. Perlu diketahui bahwa kompleksitas aset sekolah yang tersebar di berbagai tempat yang kemudian kepemilikannya bermula dari dimiliki atau dikuasai oleh kabupaten kota, ini tentu proses migrasinya dan proses administrasinya memiliki kompleksitas tertentu. Hal yang ketiga yang juga kemudian menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis ini adalah bagaimana SDM diadministrasikan. Proses administrasi SDM serta kompleksitas di dalamnya. Nah, dari tiga aspek ini dapat disimpulkan bahwa ada banyak hal yang kemudian eh, bisa menjadi masalah gitu ya ketika kebijakan pendidikan gratis yang diatur dalam Pergub nomor 31 ini diimplementasikan di Provinsi Banten. Lalu kemudian di sisi lain setelah dari ketiga permasalahan ini juga muncul masalah baru. Kenapa? Karena dari struktur organisasi yang tentu saja akan berubah, terutama utamanya di Dinas Pendidikan. Karena dulunya struktur di Dinas Pendidikan ini tidak terhubung langsung dengan guru, maka ketika peralihan kewenangan yang kemudian diimplementasikan dengan kebijakan pendidikan gratis ini, tentu saja Dinas Pendidikan kemudian juga harus memiliki peran baru. Dan peran baru ini tentu saja akan berdampak kepada budaya organisasi secara umum. Sehingga ketika implementasi pendidikan gratis ini dijalankan, penerapan budaya organisasi dinilai belum maksimal dan ada banyak hal yang dapat memperjelas aspek ini, budaya organisasi yang belum maksimal ini. Lah, oleh karena itu, penelitian ini kita rumuskan untuk mencari tahu apakah betul implementasi kebijakan akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran pada penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Banten. Ya, rumusan masalah yang kedua adalah apakah budaya organisasi memiliki pengaruh? Tadi kita menduga bahwa budaya organisasi yang juga sama mengalami dalam keadaan yang tidak optimal ini, itu situasi yang juga dialami. Sehingga kita mau cari tahu apakah budaya organisasi juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Lalu yang ketiga adalah apakah implementasi kebijakan dan budaya organisasi secara bersama-sama juga akan memberikan pengaruh
terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Nah, dari ketiga rumusan masalah itu, maka yang pertama kali kami lakukan adalah kami mencoba melakukan kajian literatur. Setidaknya kami menemukan ada 7 literatur yang senada, baik itu bicara tentang implementasi kebijakan, atau juga berbicara tentang proses peralihan kewenangan, atau bicara juga tentang analisis-analisis yang terkait dengan pengalihan kewenangan. Termasuk di dalamnya adalah analisis dampak implementasi juga pernah dikaji di Kota Bekasi. Eh, juga kita juga mencari penelitian tentang budaya organisasi dan implementasi kebijakan. Nah, dari ketujuh literatur pendahuluan yang kami kaji ini, lalu kemudian peneliti mulai membangun sebuah alur berpikir dari Perbup 31 yang menjadi kebijakan. Kita lakukan kajian penelitian terdahulu atas masalah sejenis, lalu kemudian peneliti membaginya ke dalam 3 komponen teori. Ada yang disebut dengan grand theory. Secara umum, grand theory yang kita pakai untuk penelitian ini adalah teori administrasi publik, tentu saja karena ini terkait dengan uh, apa namanya, lebih banyak tentang administrasi publik. Sebagai middle theory, peneliti menggunakan teori kebijakan publik. Lalu kemudian di teori terapannya, peneliti menggunakan 3 teori, yaitu teori implementasi kebijakan, teori efektivitas kebijakan, dan teori budaya organisasi. Lantas bagaimana kerangka berpikirnya? Peneliti berpikir bahwa apa yang eh, dijadikan masalah dalam penelitian ini atau input dari penelitian ini adalah Pergub 31 tentang penyelenggaraan pendidikan menengah gratis, yang secara proses tentu saja ada eh, dua aspek. Pertama adalah aspek implementasinya, yang menurut Edward Tutt itu implementasi kebijakan itu ada empat unsur di dalamnya: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lalu yang kedua juga yang menjadi kajian adalah budaya organisasi. Untuk teori budaya organisasi kita menggunakan Fernandes dan Saberwal. Di budaya organisasi saya mencoba mengungkap 7 aspek dari budaya organisasi yang diharapkan outputnya adalah berupa efektivitas kebijakan, yang menurut Nugroho efektivitas kebijakan itu dapat diukur melalui 5 komponen. Ini indikator ya. Ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Nah, dari teori-teori yang kita bangun tadi, setidaknya kita memiliki 3 hipotesis penelitian yang akan kita buktikan. Bagaimana membuktikannya? Penelitian ini kita menggunakan metode deskriptif korelasional, yaitu boleh disederhanakan ini adalah sebuah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan hubungan, dan pendekatannya kuantitatif. Teknik pengolahan datanya sendiri kita menggunakan structure equation modeling, di mana model yang dibangun adalah model yang berdasarkan kepada teori-teori yang bersesuaian, yang peneliti kaji sebelumnya. Secara umum, populasi penelitian ini tentu saja ada kantor cabang dinas, dari unsur kantor cabang dinas, dari unsur dinas pendidikan, dan juga unsur pengguna anggaran, dalam hal ini kepala sekolah. Nanti kita akan sampling berdasarkan otorisasinya, ada yang dan berdasarkan jabatannya, tentu kepala KCD, subbagian tata usaha, kepala seksi, kepala dinas, bagian perencanaan dan keuangan, dan pembinaan, serta kepala sekolah. Baik, penelitian ini rencananya akan dilakukan melalui 3 tahapan besar: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Kita sekarang sedang ada di tahap persiapan. Sedianya bila mana seminar proposal ini bisa, usulan penelitian ini disetujui di seminar ini, maka sedianya kami akan segera menyusun, mengurus perizinan, dan kemudian melaksanakan instrumen penelitian untuk kita bisa masuk ke tahap pelaksanaan. Demikian sajian usulan penelitian yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu Dewan Penguji untuk bisa memberikan masukan, komentar, maupun mengkritisi usulan penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.